saya tahu berapa dana yang Bapak investasikan di Jiwasraya ini? Saya ada 2 polis, 2 sama 1. Ada 2 polis, 2 miliar dan 1 miliar. Ya. Saat ini yang belum terbayarkan? Iya, itu dia totalnya 3 miliar. Totalnya 3 miliar. Tapi sebelumnya Bapak sempat menempatkan dana lebih dari itu? Oh ya, sebelumnya lebih dari itu dan sudah terkembali juga hampir jumlah yang sama. Nah, Pak, apa yang disampaikan oleh si penjual atau pihak bank sehingga Bapak tertarik? Oh, ini aman sekali. Yang Aman punya sekali. pemerintah, BUMN sama dengan pemerintah. Siapa yang nggak tenang, Bu? Disebut bahwa dijamin dan diawasi oleh OJK? Jelas. Tapi apa yang terjadi sekarang? OJK juga tidak bersuara. Banyak yang menilai bahwa yang masuk dananya ke Jiwasraya adalah orang-orang kaya, orang-orang kalangan menengah ke atas. Bu, Bagaimana bisa Bapak ceritakan? tidak. Kalau kita menempatkan investasi sebagian di Jiwasraya, tujuannya kan short term juga, setahun 2 tahun. Tapi kalau uangnya itu kita putar buat dagang, itu kan juga suatu plus point bagi pemerintah untuk mendapatkan revenue. Dengan uang macet, otomatis kita tidak bisa dagang. Mau bayar pajak dari mana? Apa yang dijanjikan sejauh ini kepada Bapak dan juga mungkin rekan-rekan Bapak di forum? Adakah komunikasi lebih jauh Jiwasraya minimal untuk menenangkan? Oh, tidak ada sama sekali. Hanya akan diberitahu dan belum ada kabar, tunggu holding terbentuk dan semuanya belum bisa dipegang. Yang kita perlu adalah kepastian. Kalau memang itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, minta kepastian. Sepahit-pahitnya, mau 1 tahun pun kalau itu pasti akan ditunggu Ya, gitu kan? selama diterbitkan dari pemerintahan surat tersebut, oke. Tapi kalau hanya cuma wacana akan diselesaikan 6 bulan, kami sedang berusaha untuk ada suatu holding baru dan kita akan mendapatkan uang dari situ, kami akan kembalikan ke nasabah bertahap. Tidak, kita Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Metro TV Newsroom terkait kasus Jiwasraya, saya ingin memberikan sedikit gambaran saja soal histori bagaimana sengkarut yang melanda perusahaan asuransi milik berplat merah atau BUMN ini. Dimulai dari tahun 2002, ini ternyata sudah mulai mengalami kesulitan Jiwasraya, tetapi di saat yang bersamaan, kemudian di 2006 ekuitasnya negatif 3,29 triliun. Di saat kondisi keuangannya sedang memburuk, justru ada hal-hal yang mencengangkan. Anda tentu mungkin yang penggemar sepak bola, terutama Liga Inggris, kenal dengan klub Manchester City. Ini yang mendapatkan gelontoran dana untuk mensponsori klub di Liga Primer Inggris itu di tahun 2014. Sekali lagi ini dalam kondisi keuangan yang sedang sulit. Terus lagi lanjut di 2015, ini yang paling penting karena ini yang juga menyangkut dengan kasus yang saat ini tengah dijalani di Kejaksaan Agung terkait produk JS Saving Plan Cost of Fund. Ini yang tata caranya, penerbitan produknya, pricingnya ini bermasalah. Kemudian pada 2017 laba 360,3 miliar didapat, tetapi mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kita bergeser lagi sampai kemudian 2018, kerugian pada laporan keuangan yang belum diaudit sudah mencapai 15,3 triliun rupiah. Kemudian akhirnya negatif equity yang di tahun 2019 atau November kemarin itu sudah mencapai 27,2 triliun rupiah. Apa saja kemudian faktor-faktor penyebabnya? Ini ada penunjukan pejabat Kepala Pusat Bancassurance yang tidak sesuai ketentuan. 1. Kemudian penetapan cost of fund atau COF saving plan yang tidak mempertimbangkan kemampuan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang juga ini tidak sesuai prosedur. Karena ini langsung ke pejabat terasnya atau direksi. Seharusnya kalau sesuai ketentuan atau prosedur itu melalui divisi-divisi terkait terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya penyimpangan? Jiwasraya ini melakukan investasi pada saham perusahaan yang berkualitas rendah. Jadi asuransi, polis asuransi milik para nasabah, pemegang polis itu diinvestasikan lagi. Masuk ke saham-saham yang berkualitas rendah atau saham gorengan. Transaksi saham juga tertentu melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan di atas 2,5 triliun. Yang pada akhirnya kerugian investasi pada reksadana kita pecah satu-satu, ini senilai 6,4 triliun rupiah. Kerugian investasi pada saham berkualitas rendah, kerugiannya 4, triliun rupiah. Dan totalnya adalah sampai saat ini 13,7 triliun rupiah. Ini tentu mencengangkan karena perusahaan asuransi
milik pemerintah atau plat merah itu tidak hanya satu, Bang. Banyak. Jadi wajar saja kemudian banyak orang yang resah begitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal Jiwasraya ini sebenarnya dari diskusi-diskusi sepanjang 1-2 pekan ini di Metro TV, saya menemukan sebenarnya ada harapan, Bang. Ini merupakan satu pintu masuk untuk membongkar praktek ketidakjujuran yang selama ini dianggap lumrah di dunia asuransi. Contoh saja misalnya, Rara mengambil polis asuransi atau produk asuransi yang digabung dengan investasi, tetapi Rara sebagai pemegang polis asuransi tidak pernah terinformasikan, bukan? Saya pernah mengikuti, saya tidak terinformasikan investasinya diputar kemana saja, ke perusahaan mana saja. Dan ternyata praktek-praktek ini lumrah terjadi, bahkan manajer investasi ini juga dilakukan oleh jajaran petinggi atau pejabat teras di perusahaan Makanya kan asuransi. kalau kita lihat seluruh prosesnya ya, menurut saya sih saya mengapresiasi ya, karena kemudian pada akhirnya pemerintah ingin menyelesaikan kasus ini. Ya. Tadi ketika di OJK, saya kebetulan hadir di situ, Presiden mengatakan salah satu kebutuhan kita itu adalah stabil. Ya. Stabil politiknya, stabil ekonominya, dan kemudian orang bisa percaya. Ya. Karena kalau ada distrust, terutama terhadap lembaga keuangan, itu jadi masalah. Ya. Dan dalam kasus itulah kira-kira menurut saya bisa dipahami dalam rapat kabinet kemarin, diambil langkah untuk lebih menyelamatkan para nasabah. Kira-kira begitu. Super holding dengan Jadi modal bentuklah tertentu. holding, inisiasi, lalu kemudian drop uang 1,5 T, Ya. lalu kemudian diperbaiki kinerjanya, undang investor baru. Ya. Cuman memang tentu kita Butuh waktu. juga ya apresiasi pada kejaksaan. Sudah 5 tersangka Ya. yang jadi tersangka. Ya. Cuman masalahnya adalah kita harus ikuti terus perkara ini. Jangan sampai kemudian entah bagaimana di jalan. Betul. Hanya berakhir ada di 5 apa-apa. tersangka Dan ini Presiden saja. terakhir Karena juga sudah. pertanyaannya apakah cuma 5 atau masih banyak yang lain? Nah, itu Tapi dia. kalau misalnya saya melihat dari penetapan tersangka ini sebetulnya untuk dari sisi nasabah mungkin akan memberikan asa baru bahwa ada kepastian hukum mengenai kasus Jiwasraya ini gagal bayar. Nah. Karena apapun langkahnya yang dilakukan oleh pemerintah baik dari segi jalur hukum maupun jalur bisnis untuk merevitalisasi Jiwasraya, muaranya adalah bagaimana penyelamatan Betul, dana nasabah. itu satu Rara. Tapi ada instruksi juga oleh Presiden meminta OJK untuk merombak bisnis asuransi. Seperti yang tadi saya gambarkan di awal, ada hal-hal yang dianggap lumrah, tetapi itu sebenarnya ya tidak terlalu baik begitu, bukan tidak terlalu baik lagi, rentan penyalahgunaan. Jadi Presiden meminta reformasi lembaga jasa keuangan non-bank yang ini sudah lama tidak tersentuh reformasi aturan atau kebijakan sejak tahun 2005. Itu penting karena ini soal trust. Jangan sampai nasabah atau pemegang polis ini dari asuransi manapun itu kehilangan kepercayaan yang nantinya akan menimbulkan rush misalnya seperti perbankan menarik dananya masing-masing dari polis yang sedang berjalan. Tapi itu hal-hal yang menakutkan begitu yang tidak kita inginkan. khawatir. Jangan lupa yang harus Buat resah. garis bawah itu adalah pembuktian soal penyelewengan yang dilakukan oleh 5 tersangka yang betul. sudah ditetapkan. Ada tersangka lain yang kemudian nanti akan diumumkan, kita belum tahu begitu ya. Tapi lagi-lagi ini adalah soal kasus hukum begitu ya. Bahwa kemudian ada kepastian bagi nasabah yang sudah menginvestasikan dananya dan ternyata dananya mereka itu tidak hilang begitu ya, mereka dijamin begitu pengembalian investasinya, itu sesuatu yang mungkin sesuatu yang perlu diapresiasi. Juga yang berkembang pada hari ini nih, saya ambil gambar ini karangan bunga yang ada di kantor Menek BUMN hari ini. Kami butuh uang kembali, bukan politisasi seperti kasus Senturi. Ini ada kaitannya dengan keinginan DPR, misalnya apakah ini pansus atau panja. atau panja. Nah, ini kita tidak tahu persis apa yang sekarang sedang berkembang di sana. Baik. Ya bisa saja itu sebuah jalan yang juga bagus. Tapi sepanjang penegakan hukumnya dilakukan, bukan proses politik Boleh tidak saja dibutuhkan proses lagi, Pak? politik itu juga berjalan mungkin untuk mencari apa yang perlu diinvestigasi. Tetapi yang jelas proses hukum harus tuntas dan aturan-aturan harus diperketat supaya nanti tidak muncul lagi jadi banyak raja-raja asuransi nih. Artinya gini, kalau proses politik ini berjalan, jangan sampai juga mengabaikan hal-hal lain. Berbicara Dan yang raja-raja pasti- mau ngomong apa nih Wahyu? Ada raja lah pokoknya nih, Raja Gadungan gitu ya. Kita akan bahas soal Raja Gadungan ini dari Purworejo, Jawa Tengah. Sesaat lagi. Menek BUMN hari ini. Kami butuh uang kembali, bukan politisasi seperti kasus Senturi. Ini ada kaitannya dengan keinginan DPR, misalnya apakah ini pansus, Pansus atau panja. atau panja. Nah, ini kita tidak tahu persis apa yang sekarang sedang berkembang di sana. Baik. Ya bisa saja itu sebuah jalan yang juga bagus. Tapi sepanjang penegakan hukumnya dilakukan, bukan proses politik Boleh tidak saja dibutuhkan proses lagi, Pak? politik itu juga berjalan mungkin untuk mencari apa yang perlu diinvestigasi. Tetapi yang jelas proses hukum harus tuntas
dan aturan-aturan harus diperketat supaya nanti Iya, tidak iya. muncul lagi jadi banyak